Di sebuah kampung yang tenang, tempat anak-anak bermain riang di jalanan kecil, dan para ibu sibuk berbelanja di warung, suasana mendadak berubah mencekam. Sekelompok pria bertubuh besar dengan tato memenuhi lengan mereka melangkah masuk ke kampung itu. Warga langsung berbisik-bisik, beberapa buru-buru masuk ke rumah, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan cemas. Di antara mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan rahang keras dan tatapan tajam berjalan di depan. Dia adalah Rico, preman bayaran yang terkenal dengan kebrutalannya. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jika dia datang, itu berarti ada yang akan mendapat masalah besar. Rico berjalan santai, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Di belakangnya, beberapa anak buahnya mengikuti dengan wajah angkuh. Mereka menuju sebuah masjid kecil yang berada di tengah kampung, tempat seorang ustaz bernama Rahman sering mengajar dan membimbing warga dalam kehidupan beragama. Masjid itu sederhana, dindingnya masih dari bata merah yang belum dicat sempurna, tetapi suasana di dalamnya selalu dipenuhi dengan ketenangan. Di serambi masjid, Ustaz Rahman duduk bersila bersama beberapa muridnya, mengajarkan tentang kesabaran dan kebaikan. Namun ketenangan itu hancur ketika Rico dan anak buahnya tiba. Dengan suara berat dan kasar, Rico berseru, "Hei Ustadz, keluar lu!" Beberapa orang yang sedang duduk di masjid langsung menoleh. Para santri saling berpandangan, bingung dan takut. Ustaz Rahman, pria berusia sekitar 50-an dengan janggut putih dan senyum damai, hanya menatap Rico dengan tatapan tenang. "Astagfirullah," gumamnya lirih lalu berdiri dan berjalan menghampiri Rico. "Ada yang bisa saya bantu, nak?" tanya Ustaz Rahman dengan suara lembut. Rico mendengus. "Nggak usah banyak cakap, Pak Tua. Gua kesini bukan buat dengerin ceramah. Gua cuman mau kasih tahu, lu harus pergi dari kampung ini. Masjid ini bakal digusur dan lu nggak ada pilihan lain." Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai berani keluar dari rumah mereka, bersembunyi di balik pagar atau jendela untuk menyaksikan. Ustadz Rahman tersenyum tipis. "Anakku, masjid ini bukan milik saya. Ini rumah Allah. Saya hanya menjaga dan mengajarkan kebaikan di sini. Kenapa saya harus pergi?" Rico semakin kesal. Dia melangkah lebih dekat hingga wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Ustaz Rahman. "Dengar ya, gue dibayar buat ngusir lu. Jadi kalau lu nggak mau pergi baik-baik, gue bakal pakai cara yang lebih keras." Santri-santri mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Namun, tak ada satupun yang berani menghadapi Rico dan anak buahnya. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah reaksi Ustaz Rahman. Dia tetap berdiri tenang, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan di wajahnya. "Anakku, kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun," katanya dengan suara lembut. Mata Rico menyipit, dia merasa direndahkan. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tinjunya. "Gua nggak suka orang sok bijak kayak lu." Braak, tanpa ampun tinjunya melesat ke wajah Ustaz Rahman. Warga yang menyaksikan menjerit kaget. Beberapa santri buru-buru menghampiri sang ustaz yang jatuh terduduk. Namun, alih-alih kesakitan, Ustaz Rahman tetap tenang. Dan saat itulah sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Sesaat setelah tinju Rico mendarat di wajah Ustaz Rahman, udara di sekitar mereka terasa berubah. Angin bertiup kencang seakan membawa bisikan-bisikan gaib yang tak terlihat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, seolah alam pun murka terhadap perbuatan Rico. Namun yang lebih aneh lagi adalah Rico sendiri. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya, seolah ada sesuatu yang menjalar di bawah kulitnya, merayap dari tengkuk hingga ubun-ubun. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Rico mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi saat itu pula rasa nyeri luar biasa menghantam. Rico berteriak kesakitan, memegangi kepalanya yang mendadak terasa seperti terbakar dari dalam. Tubuhnya gemetar, lututnya melemas, dan ia jatuh berlutut di tanah. Para anak buahnya yang tadinya penuh percaya diri kini mundur perlahan, kebingungan melihat bos mereka merintih seperti orang kesurupan. "Woi Rico, lu kenapa bro?" Seru salah satu anak buahnya, namun sebelum ada yang bisa mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari kulit kepala Rico, sesuatu tampak bergerak, seperti ada benda hidup yang menggeliat di dalamnya. Urat-uratnya mulai menonjol, dan perlahan, kulit wajahnya tampak berubah warna, dari coklat manusia menjadi kehijauan yang bersisik. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak panik. Beberapa santri mundur ketakutan, sementara warga yang bersembunyi di balik pagar langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. "Astagfirullah, apa ini?" bisik seorang santri dengan suara gemetar. Dia tidak bisa menerima ini.
Tidak mungkin. Riko berlari menuju Ustadz Rahman yang masih berdiri tenang di tempatnya. Matanya yang kini menyerupai reptil memancarkan kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Lu lakuin apa ke gue? Riko berteriak, tetapi suaranya kini bercampur dengan desisan ular. Ustadz Rahman hanya menghela napas dan menatap Riko dengan penuh kasih sayang, seolah masih menganggapnya sebagai manusia biasa. Aku tidak melakukan apa-apa, nak, katanya lembut. Terkadang perbuatan kita sendiri yang mendatangkan balasan dari Allah. Riko menatapnya dengan mata melotot, dia tidak percaya. Ini tidak masuk akal. Dia berusaha mencubit dirinya sendiri, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit yang nyata di kepalanya mengatakan bahwa ini bukan sekadar ilusi. Ketika ia mencoba berbicara lagi, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ia mendesis tanpa sadar. Tidak, dia tidak mau seperti ini. Tanpa pikir panjang, Riko berlari secepat mungkin meninggalkan masjid. Dia tidak tahu harus pergi kemana, yang penting dia harus mencari cara untuk mengembalikan dirinya seperti semula. Namun yang tidak ia sadari adalah kamera-kamera ponsel dari warga yang menyaksikan telah merekam seluruh kejadian itu. Dan dalam hitungan jam, video Riko berubah menjadi ular akan menyebar luas di media sosial. Riko berlari tanpa arah, langkahnya gontai, dadanya naik turun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan. Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ini hanya mimpi buruk? Namun setiap kali dia meraba wajahnya, dia hanya bisa merasakan kulit bersisik yang dingin dan rahangnya yang kini lebih panjang dari manusia biasa. Setiap kali dia mencoba berbicara, lidahnya yang bercabang selalu menyelip keluar, mendesis seperti ular sungguhan. Dia terus berlari menembus gang-gang sempit, melewati rumah-rumah warga yang lampunya mulai redup. Malam semakin gelap, tetapi rasa panik dalam dirinya justru semakin membesar. Dia butuh dokter. Dia butuh bantuan. Riko akhirnya berhenti di depan sebuah klinik kecil yang masih buka. Tanpa berpikir panjang, dia mendorong pintu dan masuk. "Dokter, tolong gue!" Suaranya keluar lebih mirip dengan desisan panjang yang membuat suster di meja resepsionis menjerit histeris. Seorang dokter paruh baya keluar dari ruang periksa, wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat Riko. "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan wajahmu?" Tanya dokter itu dengan suara gemetar. "Jangan tanya, obatin gua." Riko berteriak lagi, tetapi kali ini lebih menyerupai erangan binatang buas. Dokter itu mundur perlahan melihat sosok Riko yang setengah manusia, setengah ular. Ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Suster yang ketakutan buru-buru meraih ponselnya dan mulai merekam. Suasana di klinik itu berubah kacau. Beberapa pasien yang masih menunggu antrean di kursi langsung kabur keluar. Riko menyadari keadaan ini. Dia menggeram kesal. Dia tidak butuh direkam. Dia butuh pertolongan. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, alarm dari pos ronda di depan klinik berbunyi. Warga mulai berbondong-bondong mendekat. Beberapa membawa senter, ada yang membawa kayu, bahkan ada yang berani membawa pisau. "Jin, itu jin, dia datang buat ngutuk kita!" teriak salah satu warga. "Usir dia, bakar dia!" Yang lain ikut menimpali. Riko mundur perlahan, napasnya memburu. Ini tidak benar, dia bukan jin, dia manusia. Namun bagaimana mungkin warga percaya? Dengan kepala ular yang menempel di tubuh manusia, Riko lebih terlihat seperti monster yang keluar dari neraka. Merasa terpojok, Riko kembali berlari, kali ini menembus persawahan menjauh dari pemukiman. Dia harus bersembunyi. Dia harus mencari cara untuk menghilangkan kutukan ini. Sementara Riko terus berlari dalam ketakutan, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dunia maya. Video kejadian di masjid, video dirinya berubah menjadi ular, dan video di klinik tadi menyebar begitu cepat di media sosial. Preman menjadi ular karena menonjok ustaz. Live, pria berkepala ular terkam warga. Tanda-tanda akhir zaman. Hanya dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan kali. Netizen mulai berdebat. Ini editan, mana mungkin manusia bisa berubah jadi ular? Astagfirullah, ini pasti azab dari Allah. Bukti bahwa yang jahat akan mendapatkan balasannya. Saya kenal dia, itu Riko, preman yang sering malakin orang di kampung saya. Wah, pantas aja dapat kutukan. Komentar terus berdatangan. Semua media berita mulai meliput. Bahkan beberapa channel YouTube mulai membahasnya dengan berbagai teori konspirasi. Namun di balik kehebohan dunia maya, satu hal pasti, tidak ada yang tahu di mana Riko sekarang. Riko berjongkok di dalam sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Dia kehilangan segalanya hanya dalam satu malam. Apa
Apa gua bakal begini selamanya? Bisiknya pada diri sendiri. Dia menatap kedua tangannya yang masih manusia, namun setiap kali melihat pantulan dirinya di air yang menggenang di lantai gubuk, dia hanya melihat kepala ular yang menatap balik dengan mata dingin. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dia ingin kembali seperti semula. Namun bagaimana caranya? Dan saat itulah suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Seseorang telah menemukannya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Rico menahan napas. Tubuhnya menegang, bersiap untuk melawan siapapun yang datang. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak tahu siapa yang bisa dia percayai. Bisa saja itu warga yang ingin memburunya atau orang-orang yang ingin memanfaatkan dirinya. Namun, saat pintu gubuk terbuka perlahan, Rico terbelalak. Ustadz Rahman berdiri di hadapannya. Wajahnya tetap sama seperti tadi di masjid, tenang, damai, tanpa sedikit pun ketakutan. Bahkan di tengah malam yang gelap dan dingin ini, senyum kecil masih terukir di wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Rico terdengar serak. Lebih mirip desisan ular daripada suara manusia. Ustadz Rahman melangkah masuk tanpa ragu. "Aku datang untuk membantumu, nak." Rico menggeram. "Lu nggak takut sama gua?" Ustadz Rahman duduk di atas kayu lapuk di dalam gubuk itu. "Kenapa aku harus takut? Kau masih manusia, bukan?" Rico ingin membantah, tetapi saat dia meraba wajahnya yang bersisik, dia hanya bisa menunduk dalam kesedihan. Ustadz Rahman menatapnya dengan penuh kasih. "Apa kau tahu mengapa ini terjadi padamu?" Rico menggeleng, napasnya berat. "Gua nggak tahu, gua nggak mau jadi gini. Gua nggak mau kepala gua kayak gini nih." Ustadz Rahman menghela napas. "Allah Maha Kuasa. Kadang manusia terlalu angkuh. Mereka merasa bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Tetapi ketika mereka dihukum, mereka baru menyadari kesalahan mereka." Rico terdiam. Ustadz Rahman melanjutkan, "Ini bukan sekadar kutukan, nah, ini adalah pelajaran. Kau harus menemukan jalan untuk memperbaiki dirimu. Kau harus meminta maaf, bukan hanya padaku, tetapi pada semua orang yang pernah kau sakiti." Rico mengangkat kepalanya, matanya yang kini mirip reptil menatap Ustadz Rahman dengan nanar. "Apa kalau gua minta maaf, kepala gua bakal balik normal?" Ustadz Rahman tersenyum. "Allah Maha Pengampun. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat, insya Allah keajaiban akan datang." Rico menunduk. Dia tidak pernah berpikir tentang Tuhan sebelumnya. Hidupnya selama ini hanya dihabiskan untuk kekerasan, uang, dan kekuasaan. Tetapi kini, di saat semua itu tidak lagi berarti, hanya satu hal yang tersisa, pengampunan. Malam itu Rico memutuskan untuk mengikuti nasihat Ustadz Rahman. Keesokan harinya, dengan kepala yang masih seperti ular, dia berjalan kembali ke kampung. Orang-orang yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. Beberapa lari, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Namun Rico tidak peduli. Dia hanya ingin meminta maaf. Dia mendatangi satu persatu orang yang pernah ia sakiti. Tukang warung yang pernah ia paksa membayar uang keamanan, lelaki tua yang pernah ia ancam dengan parang, dan bahkan anak-anak kecil yang dulu takut melihatnya. Setiap kali dia meminta maaf, awalnya orang-orang menolak. Mereka takut. Namun, perlahan mereka mulai melihat ketulusan di mata Rico, meskipun kini matanya lebih mirip ular daripada manusia. Dia menangis. Tangisan pertama yang dia keluarkan sejak bertahun-tahun lalu, hari demi hari berlalu. Rico terus berusaha menebus dosanya. Dia membantu warga, bekerja membersihkan masjid, dan mengikuti kajian Ustadz Rahman. Semua masih menatapnya dengan waspada, tetapi perlahan ketakutan mereka berubah menjadi iba. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rico. Dia bukan lagi preman yang dulu mereka kenal. Suatu hari setelah berbulan-bulan berjuang menebus kesalahannya, Rico duduk di serambi masjid setelah salat subuh. Dia memejamkan mata, merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan saat dia membuka mata, tangannya gemetar. Perlahan dia meraba wajahnya, tidak ada lagi sisik. Jantungnya berdegup kencang. Dengan napas tertahan, dia berlari ke sumur terdekat dan melihat pantulan dirinya di air. Dia telah kembali menjadi manusia. Matanya membulat, air mata mengalir deras di pipinya. Dia terisak. Allah telah menerima taubatnya. Ustadz Rahman yang melihatnya hanya tersenyum. "Selamat datang kembali, nak." Dan sejak hari itu, Rico bukan lagi preman. Dia mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain menjadi sosok yang berbeda dari dirinya yang dulu. Orang-orang yang dulu takut padanya kini menghormatinya. Dia bukan lagi preman bayaran, tetapi seseorang yang mendapat kesempatan kedua dalam hidupnya. Karena keajaiban hanya datang bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Pesan moral, jangan pernah meremehkan akibat dari perbuatan jahat. Balasan Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua jika mereka sungguh-sungguh ingin berubah.